Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MA Mura'atuddin yang baru, perkenalkan, di sini Husamini mengajar bahasa Jawa dan seni budaya. Bagaimana anak-anak sehat saat ini? Semoga Allah selalu bersama kita dan meridhoi kita di dalam menuntut ilmu di MA Mura'atuddin kita yang dicintai ini. Dan semoga Allah segera menyelesaikan wabah COVID yang sedang melanda dunia saat ini. Amin. Seterusnya, Husamini di sini mau menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter mempunyai arti. Di antaranya menurut Liqona, pendidikan karakter berarti sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Nah, di sini kalian dipengaruhi dari tingkah laku para guru, para pendidik di MA Mura'atuddin yang Islami di sini. Sebagai seorang muslim tentunya kita sudah mempunyai karakter orang muslim itu bagaimana. Dari semenjak bangun tidur, kemudian kita harus lapor kepada Allah sebagai wujud kita syukur kita sholat subuh. Nah, di dalam mengerjakan sholat kita tidak lepas dari kegiatan berwudu, yang mana sekarang harus kita disering-seringkan untuk mencuci tangan. Nah, itu juga karakter seorang muslim, wudu paling tidak 5 kali sehari, atau sebelum sholat kita tentunya akan melakukan wudu dahulu. Terusnya juga seorang Suyatno juga mempunyai pengertian tentang pendidikan karakter. Suyatno mengatakan pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, kalian sebagai siswa tentunya sudah SMA, ya. Tingkat MA Mura'atuddin ini adalah tingkatannya SMA. Kalian disuruh bersosialisasi dengan teman-temannya, berkenalan. Tadi sudah berkenalan dengan Ibu Samini yang cantik ini. Ya. Semangat kan? Ya, semangat. Belajar di Mura'atuddin diikuti dengan semangat yang baik, penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, dalam pendidikan karakter di sini ada 18 butir nilai-nilai pendidikan, yaitu religius, artinya beragama. Yang jelas kita adalah beragama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sampai nanti di akhir zaman, akhir kiamat. Jujur, nah jujur di sini kalian adalah seorang yang dituntut kejujurannya, tidak boleh curang, tidak boleh main seenaknya sendiri. Toleransi maksudnya di sini adalah
Menghargai orang lain, teman-teman, dihargai. Jangan merasa sombong, merasa kaya sendiri, merasa cantik sendiri, merasa ganteng sendiri, merasa pintar sendiri, itu tidak boleh. Harus saling menghargai. Yang kaya menghargai yang miskin, yang pintar menghargai yang tidak pintar, disaling dibimbing. Disiplin di sini maksudnya kalian harus belajar tepat waktu, waktu sekolah, berangkat sekolah. Nah, sekarang waktunya daring lah, kalian harus mendengarkan daring dari bapak maupun ibu guru. Seterusnya kerja keras. Kerja keras di sini maksudnya kalian harus belajar dengan keras, penuh disiplin. Semua pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru harus kalian kerjakan dengan tepat waktu. Kreatif, maksudnya kreatif di sini mencari bahan-bahan pelajaran baik dari perpustakaan sekolah, perpustakaan kabupaten yang dekat alun-alun itu enak tempatnya, sambil mejeng, sambil selfie-selfie, menyenangkan. Demokratis. Nah, demokratis di sini adalah semua yang ada masalah di sekolahan di kelas 10 harus dimusyawarahkan, diselesaikan secara musyawarah. Rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu di sini yaitu masalah pelajaran. Kalau sudah diajar oleh bapak ibu guru, diterangkan oleh bapak ibu guru, kalau belum tahu harus segera bertanya. Kata pepatah, ada kata, kalau malu bertanya, sesat di jalan, itu enggak boleh. Kalau bertanya pasti akan dilayani dengan baik. Seterusnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan di sini adalah bangsa kita, bangsa Indonesia, cinta tanah air. Kalau kita diam saja saat orang lain menyerang bangsa Indonesia, itu katanya tidak cinta tanah air. Makanya kalau ada orang datang harus ditanyai, apalagi orang asing, kamu dari mana, mau ngapain ke Indonesia, itu harus ditanyain dengan jelas-jelas. Terus menghargai prestasi. Menghargai prestasi maksudnya di sini siapa yang pintar sepak bola ditonjolkan, siapa yang pintar musik diperlihatkan. Nah, itu prestasinya kita pupuk di MA Mura'atuddin, kemudian kita tonjolkan. Nah, di Mura'atuddin di sini yang ditonjolkan adalah muhadorohnya dan hafalan Al-Qur'annya. Makanya yang belum bisa membaca Al-Qur'an nanti minta bimbingan kepada bapak ibu guru. Bersahabat atau komunikatif, jangan satu-satuan sama temennya, saling bertanya, saling tegur sapa yang enjoy. Katanya kalau tidak ada saling tanya bertanya nanti dikatakan anak kurang gaul. Nah, nggak baik. Jadi orang harus pintar berkomunikasi. Gemar membaca. Di sini gemar membaca disediakan perpustakaan. Kurang luas cari di perpustakaan kabupaten. Peduli lingkungan. Di sini peduli lingkungan, kalau ada halaman yang kotor, kelas yang kotor, itu harus segera dibersihkan. Kemudian dibentuk piket-piket biar nanti tidak hanya anak satu saja yang bekerja membersihkan kelas. Seterusnya peduli sosial. Contohnya peduli sosial di sini yaitu apabila ada bencana alam. Ada bencana alam, kita proaktif. Proaktif ini maksudnya cari inisiatif mengumpulkan dana. Contohnya teman yang sakit mengumpulkan dana 100.000
Rp2.000, Rp2.000 udah kumpul, nanti dipakai untuk beli kue, untuk melihat temannya yang sakit. Itu contohnya peduli sosial. Tanggung jawab. Tanggung jawab ini semua, maksudnya semua yang dibebankan kepada kalian harus segera diselesaikan. Nah, itu tadi adalah 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Dari sini, siapa yang belum memahami bisa ditanyakan nanti di Bapak Ibu Guru pada saat bertemu maupun pada saat bertatap muka. Terusnya apa dampak pendidikan karakter? Nah, di sini kalian harus, kalau sudah tadi katanya sudah ada 18 butir tadi, sudah jujur, sudah religius, sudah toleransi, sudah disiplin dan macam-macam tadi, mempunyai dampak hasil dari pendidikan karakter itu apa? Di sini pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik itu bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Contohnya, Mr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Nah, di sini anak-anak itu mempunyai perasaan terangsang, mempunyai semangat untuk mencari ilmu pada sekolah-sekolah yang berkarakter. Seterusnya dari buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success oleh Joseph Singh tahun 2001 mengkomplikasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebut ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi terletak pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, katanya si Yosef mengatakan orang yang berhasil itu bukan karena otaknya yang pintar, tapi karena pergaulannya, karena rasa percaya dirinya, PD-nya, karena bekerja sama dengan orang lain, pintar bergaul, katanya anak gaul seperti itu. Kalau otak itu tidak bisa diandalkan. Nah, sekian dari saya pendidikan karakter. Semoga kalian memahami, dan apabila nanti ketemu Bapak Ibu Guru di sekolahan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya masalah yang kamu hadapi, diselesaikan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru maupun teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.